Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Kogartab 3 Surabaya dengan topik menggali makna ikhtiar dan takdir. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2024 dan tahun 1445 Hijriah sebentar lagi akan meninggalkan kita semua untuk masuk di tahun 1445 Hijriah. Jika kita lihat saat ini sudah tanggal 28 atau 29 Dzulhijjah. Berarti kalau ndak besok ya lusa udah masuk tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu, bertambahnya jam, bertambahnya hari, bulan dan tahun akan semakin meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah, di mana setiap khatib naik ke mimbar senantiasa menyampaikan pentingnya kita semua meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Dimanapun kita berada, selama ketakwaan masih di dada kita, mudah-mudahan ini menjadi perangkat dan piranti yang penting dalam rangka menjemput ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hidup dan kehidupan kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat kita semua, istri dan anak turun kita serta keluarga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik khutbah hari ini dengan menggali hubungan antara ikhtiar dan takdir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita yakin bahwa takdir Allah itu pasti, qadha dan qadar Allah itu pasti. Maka dengan iman kita yakin bahwa baik dan buruk yang hadir dalam penggalan hidup kita ini tidak akan lepas dari pengawasan Allah.
Allah senantiasa mengawasi, melihat dari setiap apa yang kita lakukan. Kebaikan demi kebaikan yang hadir dalam hidup kita, maupun kita ditimpakan atau disentuhkan kesusahan, seluruhnya adalah bagian dari takdir-takdir Allah. Namun ketika takdir-takdir Allah itu belum terputuskan, karena ada dua hal. Yang pertama adalah qadha. Qadha itu adalah hukum Allah, ketentuan Allah yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali. Jadi ketentuan-ketentuan skenario hidup kita di dunia ini sudah Allah tentukan, sudah Allah tulis, sudah Allah catat, sudah Allah putuskan jauh sebelum kita lahir. Dengan bahasa tauhidnya adalah sejak zaman azali, sebelum Allah menciptakan manusia. Namun kodok ketentuan ini akan terwujud dalam bagian hidup kita. Ketika sudah terwujud, itulah namanya takdir. Maka sebelum ada takdir, adanya namanya ikhtiar dan doa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Walaupun ikhtiar kita ini tidak sepenuhnya bisa merubah takdir Allah, walaupun ikhtiar kita ini tidak semuanya bisa menggantikan takdir-takdir Allah, paling tidak kita punya asa dan upaya, punya keinginan dan usaha. Untuk apa? Untuk merubah kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berkaitan dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat ini Allah menegaskan lahu bagi manusia mu'aqibatun, disediakan, didampingi malaikat-malaikat yang menjaga kita. Kalau kemudian kita yakin malaikat-malaikat yang menjaga kita disebutkan mim baini yadaihi yang ada di depan kita, wa min khalfihi yang ada di belakang kita, yahfazunahu mereka semua menjaga, memelihara min amrillah dari perkara-perkara Allah. Paling tidak kemanapun kita berada, ada malaikat yang ada di dalam kita adalah malaikat adalah malaikat raqib dan atid. Sekali lagi, malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai kita kemanapun adalah malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat raqib adalah malaikat-malaikat yang mencatat setiap amal kebajikan kita. Malaikat atid adalah malaikat yang mencatat amal keburukan kita, sehingga dimanapun kita berada tidak akan lepas dari namanya CCTV-nya Allah melalui malaikat-malaikatnya. Kita tidak bisa lepas dari apapun yang kita lakukan, sehingga disinilah Allah menegaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan memperhitungkannya, dan sekecil apapun perbuatan buruk kita, Allah pun akan memperhitungkannya. Dan Allah akan berbuat adil tanpa kemudian tanpa mengabaikan salah sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Dan dengan demikian Allah akan membentangkan apa namanya ikhtiar. Karena di lanjutan ayat ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu berusaha untuk merubah atas diri mereka. Jikalau kita kemudian ingin hidup kita selamat, maka ada ikhtiar demi ikhtiar yang harus kita lakukan agar hidup kita selamat. Jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang lebih baik pada saat ini, maka ada ikhtiar untuk mengejar prestasi. Karena apa? Sebuah prestasi itu tidak akan berbeda dengan usaha. Artinya apa? Prestasi yang dimiliki
itu akan lekat sekali dengan proses yang ada. Tidak mungkin orang yang hanya setiap hari tidur kemudian dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena ingin menjadi orang yang luar biasa, maka bekerjalah secara luar biasa. Kalau ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja, maka bertindaklah biasa-biasa aja. Di sinilah yang kemudian Rasulullah mengingatkan, "Mangkana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabikhun." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ibarat seorang pedagang, maka dia akan berusaha memutar roda perdagangannya hingga dia bisa memperkirakan ini nanti untung atau rugi. Maka kemudian dia mencari celah-celah, jalan-jalan untuk mendapatkan keuntungan. Tentu keuntungan yang didapat adalah keuntungan yang halal dan mempunyai strategi untuk pemasaran, maka tentu akan berbeda dengan orang yang hanya pasrah dengan apa yang dihasilkan. Maka inilah yang kemudian bahwa ikhtiar ini walaupun tidak sepenuhnya bisa menutup takdir Allah, tapi paling tidak akan berjalan tegak lurus dengan apa yang kita upayakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun satu hal akhir daripada Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ini, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi wal. Wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki biqaumin dengan satu kaum su'an keburukannya, fala maraddalah, maka tidak ada satupun yang mampu menolaknya, wa malahum min dunihi mawal, dan tidaklah ada bagi mereka semua selain Allah sebagai pelindungnya. Maka tatkala usaha sudah maksimal, ikhtiar sudah maksimal, kita sudah berdoa, adapun hasil kita serahkan kepada Allah, dan Allah lah zat yang maha pelindung. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di akhir dari khutbah ini, satu ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah orang yang sedang meninggal, dan kemudian Rasulullah mengambil sesuatu dan kemudian dipukul-pukulkan di tangannya, seraya Rasulullah menegaskan, sungguh manusia tidak akan bisa menghindar dari surga maupun neraka. Statement Rasulullah ini kemudian menjadikan frustasi sahabat yang mendengarnya. Kemudian sahabat memberanikan untuk mengungkapkan rasa frustasinya kepada Rasulullah. Kalau kemudian manusia sudah ditentukan surga dan nerakanya, bagaimana kami bisa menghindar itu? Berarti ibadah usaha kami tidak akan ada hasilnya, toh kami sudah ditakdirkan surga atau neraka. Apa jawabannya Rasulullah? Lakukanlah. Karena apa? Manusia itu akan ditakdirkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Jikalau Allah menakdirkan dia sebagai ahli surga, maka langkah untuk beramal kebajikan yang membuat dia selamat dunia akhirat akan lebih mudah. Begitu pula sebaliknya, jikalau manusia sudah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan melanggar dengan mudahnya, ketika diajak berbuat baik susah, tapi ketika melakukan perbuatan maksiat amat sangat mudah. Maka ini pun tanda bahwa orang itu sudah nyata, orang itu termasuk melakukan perbuatan yang mendorong dia masuk neraka. Tapi lagi-lagi satu hal di dalam Riyadhus Shalihin, ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka satu hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, sehingga tetap lemah lembut, andap asor, dan senantiasa menjunjung tinggi moral dan akhlak. Sehingga dengan demikian, jika ada orang yang beribadah merasa ibadahnya lebih hebat, jika ada orang yang membanggakan keturunan seperti saat ini sedang viral, maka sungguh Allah tidak melihat dari itu. Karena yang dilihat adalah ketakwaannya, bukan anak turun siapa, bukan hartanya berapa, tapi yang dilakukan adalah
amal ibadahnya, dan ibadah yang diterima oleh Allah ibadah yang memang betul-betul ikhlas, karena orang ikhlas tidak akan mampu digoda oleh iblis dan bala pasukan tentaranya. Mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, hingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.